Presiden AS Donald Trump memperpanjang masa gencatan senjata dengan Iran, Selasa, 22 April 2026, waktu setempat. Perpanjangan masa gencatan senjata tersebut hanya sehari sebelum masa tersebut berakhir. Dalam unggahan di media sosial Truth Social, Presiden Trump mengatakan perpanjangan tersebut disebabkan oleh pemerintah Iran yang sangat terpecah belah dan atas permintaan para pejabat Pakistan. Atas permintaan Marsekal Lapangan Asim Munir dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dari Pakistan, kami telah diminta menunda serangan kami terhadap Iran sampai para pemimpin dan perwakilan mereka dapat mengajukan proposal yang terpadu, kata Trump. Walau demikian, Trump mengatakan AS akan melanjutkan blokade pelabuhan Iran. Sebelumnya, Trump dalam sebuah wawancara televisi mengatakan ia akan melanjutkan pemboman tidak mencapai kesepakatan memperpanjang gencatan senjata sebelum batas waktu Rabu malam. Saya telah menginstruksikan militer kami melanjutkan blokade dan, dalam segala hal lainnya, tetap siap dan mampu, dan oleh karena itu akan memperpanjang gencatan senjata sampai proposal mereka diajukan dan diskusi diselesaikan, dengan satu atau lain cara, kata Presiden Trump. Respons Iran. Mahdi Mohammadi, penasihat senior Ketua DPR Muhammad Bagher Ghalibaf mengatakan pengumuman Trump tersebut tidak berarti apa-apa. Ghalibaf telah memimpin putaran pertama negosiasi dengan AS di Islamabad dan diharapkan hadir berhadapan dengan Wakil Presiden JD Vance untuk putaran kedua pembicaraan. Ogah perpanjang gencatan senjata. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump sebelumnya memberikan sinyal keras terkait kelanjutan konflik dengan Teheran. Dalam sebuah wawancara terbaru pada Selasa pagi, 21 April 2026, waktu setempat, Trump menegaskan bahwa Iran tidak memiliki pilihan lain selain mengirim tim negosiatornya ke Pakistan. Langkah tersebut dinilai sebagai satu-satunya jalan bagi Iran untuk memulai babak perundingan baru demi menghindari eskalasi militer yang lebih parah. Trump optimistis bahwa tekanan yang diberikan Amerika Serikat saat ini akan memaksa Iran untuk tunduk pada kesepakatan baru yang menguntungkan Washington. Apa yang saya pikirkan adalah pertemuan ini, di Islamabad, akan berakhir dengan kesepakatan yang besar, ujar sang Presiden AS kepada CNBC. Saya pikir kita berada dalam posisi negosiasi yang sangat kuat, kata Trump. Ketika ditanya mengenai kemungkinan memperpanjang masa gencatan senjata apabila proses perundingan berjalan lancar, Trump pun buka suara. Trump mengaku secara tegas pihaknya akan menolak opsi perpanjangan tersebut. Menurutnya, waktu yang dimiliki oleh kedua belah pihak sudah sangat terbatas. Saya tidak ingin melakukan itu, perpanjangan masa gencatan senjata. Kita tidak punya banyak waktu, tegas Trump. Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu pada Selasa, 21 April 2026. Adapun gencatan senjata AS dan Iran selama 14 hari, berakhir pada Rabu, 22 April 2026. Perpanjangan gencatan senjata disampaikan Trump beberapa jam sebelum masa berlakunya berakhir, untuk memungkinkan kedua negara melanjutkan pembicaraan perdamaian. Dalam sebuah pernyataan di media sosial, Trump mengatakan ia telah menyetujui permintaan Pakistan, yang telah menjadi mediator dalam pembicaraan perdamaian, untuk menunda serangan kita terhadap negara Iran sampai para pemimpin dan perwakilan mereka dapat mengajukan proposal yang terpadu, katanya, Selasa, dilansir Al Arabiya. Ini adalah contoh terbaru dari Trump yang menarik kembali ancaman berulang-ulangnya untuk mengebom pembangkit listrik dan infrastruktur sipil lainnya di Iran, yang menurut para ahli dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Trump, yang bersama Israel melancarkan perang terhadap Iran pada 28 Februari 2026, mengatakan bahwa ia memutuskan untuk memperpanjang gencatan senjata karena pemerintah Iran sangat terpecah belah, dan ini bukanlah hal yang mengejutkan. Sebuah rujukan pada pembunuhan beberapa pemimpin negara itu oleh AS Israel, termasuk mendiang pemimpin tertinggi Ali Khamenei, yang telah digantikan oleh putranya. Iran tak mau kirim delegasi. Pada Selasa, kantor berita semi-resmi Tasnim mengatakan Iran telah memberitahu Pakistan mereka tidak akan mengirim delegasi untuk berdialog dengan AS. Terlepas dari semua pemberitaan media dan spekulasi oleh pejabat AS, tim negosiasi Iran, karena berbagai alasan, telah memberitahu pihak Amerika, melalui Pakistan, bahwa mereka tidak akan menghadiri pembicaraan pada hari Rabu di Islamabad, lapor Tasnim. Untuk saat ini,
Tidak ada prospek untuk berpartisipasi dalam pembicaraan, kata laporan itu. Sementara itu, perpanjangan gencatan senjata disebut sebagai taktik untuk mengulur waktu demi serangan mendadak, kata seorang penasihat ketua parlemen dan negosiator utama Iran, Mohammad Bakr Kalibaf. Penasihat Kalibaf mengatakan dalam sebuah unggahan di X bahwa kelanjutan blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran tidak berbeda dengan pemboman dan harus ditanggapi dengan respons militer. Ribuan orang telah tewas sejak perang dimulai di berbagai negara di Timur Tengah, dan ekonomi global telah terguncang oleh penutupan Selat Hormuz, jalur vital untuk minyak dan gas. Penguasaan Selat Hormuz kunci negosiasi. Utusan Iran untuk PBB mengatakan pada Selasa Teheran telah menerima beberapa tanda bahwa AS siap untuk menghentikan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Duta Besar Amir Said Irafani mengatakan, mengakhiri blokade tetap menjadi syarat bagi Iran untuk bergabung kembali dalam perundingan perdamaian. Ketika itu terjadi, katanya, saya pikir putaran negosiasi selanjutnya akan berlangsung. Diberitakan AP News, AS memberlakukan blokade tersebut untuk menekan Teheran agar mengakhiri cengkeramannya di Selat Hormuz, jalur pelayaran utama yang dilalui oleh 20% gas alam dan minyak mentah dunia pada masa damai. Cengkeraman Iran atas selat tersebut telah menyebabkan harga minyak melonjak. Minyak mentah Brent, standar internasional, diperdagangkan mendekati $95 per barel pada hari Selasa, naik lebih dari 30% dari 28 Februari, hari ketika Israel dan AS menyerang Iran untuk memulai perang. Sebelum perang dimulai, Selat Hormuz sepenuhnya terbuka untuk pelayaran internasional. Trump menuntut agar kapal-kapal kembali diizinkan untuk melintas tanpa hambatan. Pada akhir pekan, Iran mengatakan bahwa mereka telah menerima proposal baru dari Washington, tetapi juga mengisyaratkan bahwa masih ada kesenjangan yang lebar antara kedua pihak. Isu-isu yang menggagalkan putaran negosiasi sebelumnya termasuk program pengayaan nuklir Iran, proksi regionalnya, dan selat tersebut. Pakistan sambut baik. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, mengucapkan terima kasih kepada Presiden AS Donald Trump karena telah menerima permintaan negara tersebut untuk memperpanjang gencatan senjata dalam perang AS Israel di Iran, guna memungkinkan upaya diplomatik yang sedang berlangsung untuk berjalan sebagaimana mestinya. Saya sangat berharap kedua belah pihak akan terus mematuhi gencatan senjata dan mampu menyimpulkan kesepakatan perdamaian yang komprehensif selama putaran kedua pembicaraan yang dijadwalkan di Islamabad untuk mengakhiri konflik secara permanen, kata Sharif dalam unggahan di X, Rabu. Trump telah mengumumkan perpanjangan gencatan senjata untuk memberi waktu lebih banyak pada negosiasi, hingga Iran mengajukan proposal. Trump mengatakan dia akan melanjutkan blokade Angkatan Laut AS terhadap pelabuhan dan pantai Iran, yang menurut para pemimpin Iran adalah tindakan perang, dan menjadi titik permasalahan ketika kedua negara bimbang pekan ini tentang apakah akan mengirim negosiator ke putaran kedua pembicaraan perdamaian di Islamabad, ibu kota Pakistan. Sejak perang dimulai, setidaknya 3.375 orang telah tewas di Iran, menurut pihak berwenang. Selain itu, 23 orang tewas di Israel dan lebih dari selusin di negara-negara Teluk Arab. 15 tentara Israel di Lebanon dan 13 anggota militer AS di seluruh wilayah tersebut telah tewas.